Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada, aksi begal kian marak di kota Palembang. Seorang kakek berumur 70 tahun jadi korban pembegalan usai sholat subuh berjamaah. Seorang pencuri sepeda motor disergap polisi saat sedang bersantai di sebuah lapak pedagang di kawasan Pasar 10 Palembang. Viral, sejumlah kepala desa dan camat mendukung salah satu calon Bupati Oku Timur. Kasus ini tengah diperiksa Badan Pengawas Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mulai menerima logistik Pilkada Serentak 2024 tahap pertama. Logistik yang diterima terdiri dari kotak suara dan bilik suara. Dalam pilkada nanti, warga Oku Timur akan memilih Bupati dan Gubernur Sumatera Selatan. Jelang pemilihan kepala daerah serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku mulai menerima distribusi logistik untuk pelaksanaan Pilkada 2024. KPU Oku Timur sudah menerima 2064 kotak suara dan 1012 bilik suara berbahan duplex yang datang ini langsung dimasukkan ke dalam gudang logistik KPU Oku. Logistik Pilkada 2024 yang datang kali ini merupakan tahap pertama diterima oleh KPU Oku Timur. Sementara sisanya masih menunggu arahan dari KPU Pusat. Untuk memastikan keamanan logistik yang telah diterima, gudang penyimpanan akan dijaga oleh sejumlah petugas keamanan yang sedang berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat. Untuk logistik yang sudah tiba di gudang kita ini baru kotak dan bilik suara. Berapa jumlahnya, Pak? Untuk kotak suara itu berjumlah 2064 dengan hitungan bahwa satu TPS itu 2 kotak, kotak suara untuk Bupati dan satu kotak suara untuk pemilihan Gubernur. Jadi di sini untuk KPU Timur sekarang ini TPS kita itu berjumlah 1012 TPS. Kemudian untuk bilik kita sudah menerima itu berjumlah 4048 buah bilik dengan penggunaannya itu satu TPS itu 4 buah. Pada Pilkada Serentak 2024 mendatang, masyarakat Oku Timur memilih Bupati Oku Timur namun juga akan memilih Gubernur Sumatera Selatan. Di Kabupaten Oku Timur terdapat sebanyak 1012 tempat pemungutan suara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Oku Timur. Bawaslu Oku Timur memeriksa sejumlah kepala desa dan camat terkait video viral yang mendukung salah satu bakal calon Bupati Oku Timur. Sanksi tegas akan diberikan jika terbukti melakukan pelanggaran. Siap untuk mendukung, untuk memilih Bapak Insinyur Haji Lanusin. Kepala desa dan sejumlah camat di Kabupaten Oku Timur harus menjalani pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Oku Timur terkait viralnya video dukungan terhadap salah satu pasangan calon Bupati Oku Timur. Dalam video yang beredar di masyarakat, para kades dan camat ini secara terang-terangan mendukung calon petahana yang ikut dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Aksi dukungan ini diduga digelar di rumah dinas Bupati Oku Timur. Beredarnya video ini direspon cepat Bawaslu Oku Timur dengan langsung memanggil dan meminta klarifikasi kepada para kades dan camat yang ada di dalam video. Klarifikasi dilakukan untuk mengetahui kronologis kejadian dan kapan video dukungan berlangsung. Usai menjalani pemeriksaan, sejumlah kades yang diperiksa memilih menghindar dari awak media. Kalau dalam klarifikasi yang kita tanya itu kronologis kejadian, terus kapan acara itu berlangsung, terus adakah itu terkait dengan pengkondisian segala macam. Jumlahnya? Hari ini yang kita panggil dari Bue Madang Timur itu berjumlah 24. Beserta satu kasih pemerintahan Kecamatan Bue Madang Timur.
Sanksi pada perangkat desa dan camat ini akan ditentukan setelah digelar rapat pleno pimpinan Bawaslu Oku Timur. Jika terbukti melanggar netralitas pada Pilkada 2024, hukuman akan diberikan mulai dari disiplin hingga terberat berupa pemecatan atau pidana. Deni Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Warga Kota Palembang menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang kantor Gubernur Sumatera Selatan. Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera menertibkan aset-aset negara yang dikuasai oleh oknum tidak bertanggung jawab, sebab pembelian aset tersebut menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Sejumlah warga mengatasnamakan dirinya sebagai pembela suara rakyat Palembang ini melakukan aksi jalan menuju kantor Gubernur Sumatera Selatan di Jalan Kapten Vivai, Kecamatan Ilir Timur, 1 Kota Palembang. Aksi massa dilakukan dengan membentangkan spanduk dan juga berorasi di depan pintu gerbang kantor Gubernur. Dalam tuntutannya, mereka juga mendesak pemerintah provinsi segera menertibkan aset negara yang dikuasai pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebab pembelian aset negara tersebut menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Aksi unjuk rasa ini pun mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Di sini yang mana apabila si masyarakat yang tidak mentaati peraturan, maka bersiap-siaplah. Mereka akan kita laporkan, Pak. Permasalahan mengenai menduduki aset negara, Pak. Yang mana pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 hingga tahun 2020 telah mengeluarkan anggaran yang cukup fantastis sebesar 96 miliar itu, Pak, untuk pergantian lahan, akses jalan baru antara Hulu dan Ilir, seberang Ulu 1 ke daerah Tangga Buntung, Pak. Itu di depan kami tadi sudah saya jelaskan, kami akan melakukan pengamanan aset dengan melakukan pemangkasan anggaran. Memang tidak sekaligus beransur-beransur. Tahun ini ada, mungkin tahun depan ada lagi. Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah bertemu dengan perwakilan dari Pemprov Sumatera Selatan dan berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke PJ Gubernur Sumatera Selatan. Deni Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Rp 148.000 bibit lobster yang akan diselundupkan ke luar negeri digagalkan petugas Bea dan Cukai Kota Palembang. Petugas juga mengamankan 2 orang yang diduga terlibat dalam pengiriman benih lobster ini. Petugas gabungan dari kantor wilayah Bea dan Cukai, Sumatera bagian Timur dan Palembang menggagalkan penyelundupan sedikitnya 148.091 benih lobster yang dikemas dalam 27 box. Benih lobster jenis pasir dan mutiara ini diamankan dari 2 orang di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palembang. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku jika benih lobster ini didapatkan di Provinsi Lampung. Mereka juga mengaku hanya sebagai supir dan tidak mengetahui jika yang diantar melupakan benih lobster. Selain benih lobster, petugas juga mengamankan tabung oksigen dan pompa udara. Sedikitnya total keseluruhan dari yang diamankan ini bernilai 22,2 miliar rupiah. Terkait adanya rencana penyelundupan barang kena cukai, jadi aslinya memang informasinya seperti itu, barang kena cukai ilegal yang akan masuk ke wilayah Sumatera Selatan. Dan atas informasi ini, tim gabungan melakukan patroli di sekitar Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palembang. Hingga tim mendapati kendaraan yang sesuai dengan ciri-ciri yang sedang kita amati dan melintas di Jalan Soekarno-Hatta sehingga dilakukan pengejaran dan juga penghentian dan pemeriksaan. 2 orang yang diamankan akan diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk diproses dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Dan rencananya benih lobster ini akan kembali dilepas liarkan. Muhammad Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Makasih ya, Bapak-bapak ya.
Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Agisa Febila berterima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.